bersandiwara di hadapan Engkau. Haleluya. Engkau menilik sampai ke dalaman hati kami. Amin. Amin. Engkau mengetahui sampai ke dalam hati kami. Ya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan. Haleluya. Kami tidak bisa membalas semua anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan. Begitu sangat banyak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami boleh merasakan campur tangan-Mu setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan dan melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah problema hidup yang semakin menindih kehidupan kami Tuhan. Tapi kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampunilah hidup kami ini Tuhan. Terkadang kami selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Semua itu lewat perkataan, pikiran, atau tingkah laku kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Mari terus Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar kehidupan kami setiap saat Tuhan dapat diperbaharui Tuhan Yesus. Melalui pendengaran firman-Mu yang akan kami dengar sore hari ini Tuhan. Sampaikanlah apa yang Kau ingin kami dengar Tuhan Yesus. Apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan Yesus menjalani kehidupan ini tanpa Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba. Haleluya, haleluya. Kami ingin juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mampukan kami Roh Kudus. Meteraikanlah setiap firman yang akan kami dengar sore hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan lihat satu bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat, perhatikan, saya akan bacakan ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, puji Tuhan. Saudaraku, saya percaya ayat ini bukan baru kali ini saudara dengar, ya. Mungkin sudah kesekian kali. Tetapi setiap kebenaran firman Allah disampaikan berarti ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kita perhatikan dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mendahului dari renungan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada gembala yang boleh mempercayakan kami sore hari ini mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan. Dan kita akan lihat saudaraku, ya. Di sini Yohanes 16 ini ayat yang ke-7 ini merupakan detik-detik terakhir Yesus dalam dunia ini selama pelayanan 3,5 tahun, ya. Sebab sebelum dia naik ke surga ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya. Salah satu di antaranya adalah yang dicatat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 ini, ya. Itu sebabnya perlu kita perhatikan di sini pentingnya tentang peranan Roh Kudus, saudaraku, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Yesus, ya.
kita sudah memperingati hari kebangkitan Yesus. Kemudian kita sudah memperingati kenaikan Yesus. Ya, kemudian kita mengikuti, ya walaupun itu sekedar tradisi di khususnya gereja Pantekosta, tapi pada umumnya gereja-gereja full gospel mengikuti tradisi yang selama ini dijalankan oleh GPDI, ya, yaitu setelah kenaikan Yesus ke surga ada doa 10 malam. Sebenarnya tidak dicatat di Alkitab, ya, kita harus melakukan itu, tapi itu merupakan tradisi, dan tradisi ini bagus Alkitabiah, ya. Kenapa? Sebab betapa pentingnya orang percaya itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, sore hari ini kita akan lihat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya. Mengapa kita harus melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ini yang perlu disadari oleh orang percaya. Kenapa banyak orang Kristen tapi tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat supernatural, ya, atau dengan kata lain hal-hal yang adikodrati, atau yang lebih dikenal dengan mujizat. Ya, kalau gereja Protestan zaman-zaman yang lalu, sekarang puji Tuhan udah banyak perkembangan gereja Protestan. Kalau waktu-waktu yang lalu, yang percaya ada mujizat Allah bisa terjadi, itu cuma gereja-gereja full gospel, ya, gereja-gereja Pantekosta dan alirannya. Tetapi sekarang ini sudah mulai banyak, saudara. Semakin berkembangnya persekutuan doa, ya, praise center. Kenapa? Karena Roh Kudus, betapa pentingnya pekerjaan yang harus diketahui oleh orang percaya. Saudara percaya, ada orang percaya tapi belum dipenuhkan Roh Kudus, saudara. Ya, saudara tahu, dari kurang lebih 500 orang yang menanti kepenuhan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, yang dipenuhkan Roh Kudus cuma 120 orang, termasuk saudara-saudara Yesus yang tidak percaya Yesus. Waktu Yesus melayani 3,5 tahun di muka bumi, mereka nggak percaya Yesus. Waktu kebangkitan Yesus, baru mereka akui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang tadinya, ya, coba saudara buka Yohanes 7 ayat yang ke-5 kalau saya tidak salah, ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-5. Saya minta tolong nanti Yoel, Yohanes pasal yang ke-7, biar saya nggak kelamaan buka-buka ayat, ya. Yohanes pasal yang ke-7 kalau saya nggak salah ayat yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Oh iya, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara lihat, dari kurang lebih 500 orang yang menanti di Yerusalem, cuma 100 orang yang dipenuhi, 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Salah satu di antaranya adalah saudara-saudara Yesus. Pertama, Yakobus. Yakobus itu penulis kitab Yakobus, saudara. Ya. Kemudian Yudas. Yudas itu adalah salah satu saudara Yesus. Ya. Tadinya mereka nggak percaya. Dan ini menggambarkan tentang ada banyak orang percaya tapi tidak percaya tentang pekerjaan Roh Kudus. Itu ada banyak. Sampai contoh misalnya, yang saya aneh ya. Ada orang tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus, bukan cuma hanya mujizat, sampai bahasa roh itu banyak orang yang belum percaya. Saudara tahu bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada bahasa roh yang bisa langsung diterjemahkan, tetapi ada yang perlu penterjemahan, ya. Jadi ada bahasa roh yang terjadi seperti di kamar loteng, itu adalah bahasa-bahasa dari 16 sampai 17 bahasa, ya. Dari bahasa-bahasa bisa dimengerti. Tapi ada bahasa-bahasa yang memang tidak bisa dimengerti bahasa roh itu. Contoh di 1 Korintus 14, ya, tolong Joel. 1 Korintus 14 ayat yang ke-4 kalau saya tidak salah, ya. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Coba ayatnya yang ke-5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya mereka bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ayat yang ke 39 ya. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia utama, karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Amin, saudaraku. Nah, bahasa roh ini ada yang bisa diterjemahkan, tetapi ada yang tidak perlu diterjemahkan. Ya, kalau bahasa roh yang harus diterjemahkan itu harus ada penterjemahnya. Kalau enggak, kita kembali ke ayat yang ketiga, ya 1 Korintus 14 tadi, ayat yang ketiga. 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ya, jadi berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun. Yang bernubuat itu artinya dia bisa membangun, menasihati dan menghibur orang yang mendengar. Itu makna daripada nubuat zaman perjanjian baru. Kalau nubuat zaman perjanjian lama itu menggambarkan tentang nubuatan tentang akhir zaman, eskatologi yang bersifat ke depan, ya. Tetapi kalau nubuat, inilah tiga makna nubuat di zaman perjanjian baru, zaman gereja, ya. Ada tiga maknanya. Dia bisa menasihati, bisa membangun, dan bisa menghibur orang-orang yang ada dalam masalah, apapun masalah mereka. Nah, di sini betapa pentingnya, ya, kita itu jangan kaget atau jangan merasa alergi dengan pekerjaan roh, saudaraku. Seperti ada bahasa roh yang diucapkan tidak dimengerti orang, ya. Ada yang sangat tidak enak mendengar hal itu, dan bahkan mereka nggak percaya kalau itu adalah memang bahasa roh, ya. Sebenarnya ada bahasa roh yang tidak bisa dimengerti orang, sebab orang yang mengucapkan pun dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dia mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Kenapa? Supaya iblis pun tidak tahu apa bahasa itu, cuman Allah sendiri yang tahu. Maka dia berkata-kata dengan bahasa roh tadi ayat 39, jangan melarang orang berbahasa roh. Bahasa roh yang dimaksud di sini adalah seperti yang banyak terjadi di hari-hari ini, ya. Dulunya GPD itu suka mengandalkan bahasa-bahasa itu, walaupun hanya sedikit-sedikit volumenya. Tapi kalau kita lihat di gereja-gereja aliran seperti Betani di sana, GBI, pujian penyembahannya, mereka berkata-kata dengan bahasa roh, itu memuji Allah. Sementara kita nggak tahu apa isi pujian itu. Nah, ini kita harus hati-hati, saudara. Kalau kita belum mengalami hal itu, jangan sampai kita menghakimi orang lain. Ini nggak benar ini. Hati-hati, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat pentingnya pekerjaan Roh Kudus. Mengapa? Ya, di sini dikatakan, saya baca lagi ayat pokok. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertama, saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kita sudah lihat di Kisah Rasul pasal 2, ya. Pada waktu itu hari Pentakosta tiba, ya. Hari Pentakosta itu terjadi hari yang ke-50 sejak Paskah, ya, sejak kematian Yesus. Apa yang terjadi? Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Dipenuhkan dengan Roh Kudus ini, mereka sudah mengalami satu kelahiran baru, ya. Di sini kita lihat betapa pentingnya pekerjaan utama daripada Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pertama, dia melahirkan kembali orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang yang tadinya mati di dalam dosa, ya. Di dalam kitab Roma dikatakan sebuah orang yang coba tampilkan Roma pasal yang ke Efesus dulu, maksud saya. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita lihat, Rasul Paulus menulis surat Efesus ditujukan bukan kepada orang-orang mati, saudara, tetapi kepada orang-orang hidup, kepada jemaat. Amin, saudaraku. Amin. Paulus memberikan kesaksian dulu waktu kamu belum percaya kepada Yesus,
kamu sebenarnya sudah mati secara rohani. Ya. Contohnya kita lihat, ya. Kenapa orang-orang yang belum percaya Yesus itu dikategorikan orang-orang yang mati rohani? Ya. Sebab ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya Roma 5 ayat yang ke-12 tolong. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita lihat waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, ya, kematian, ya, dan dosa itu tidak menjadi bagian daripada manusia. Dosa dan kematian itu menjadi bagian dari setiap orang. Karena apa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan, khususnya Adam. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia itu sebenarnya sudah jatuh, ya. Sebab pada waktu Adam ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, Tuhan memberi perintah. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17, Tuhan memberi perintah. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan sebebasnya. Hanya pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan buahnya. Ya. Apa yang terjadi Tuhan bilang? Apabila kamu makan, pada hari itu engkau akan mati. Tapi ternyata Adam nggak mati pada waktu itu. Ya. Adam masih hidup 930 tahun baru dia mati. Ya. Apa yang dimaksud mati di situ? Mati di situ adalah mati secara rohani. Mereka terpisah dengan Tuhan. Ya. Jadi semua manusia yang berdosa itu terpisah dari Tuhan. Ya. Rohaninya mati. Makanya kita lihat satu pembacaan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Tadi kita lihat bagaimana, ya, anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus. Paulus ingatkan, sebelum mereka terima Tuhan sebenarnya mereka sudah mati secara rohani. Ya. Dan sekarang setelah mereka percaya Tuhan, rohani mereka dihidupkan. Apa yang menghidupkan? Roh Kudus, saudara. Ya. Kita akan lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-7. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Terus jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Jadi betapa pentingnya kelahiran baru itu harus dialami oleh setiap orang percaya. Ya. Itu yang pertama. Dengan kita mengalami kelahiran baru, kita akan melihat kerajaan Allah. Ya. Karena syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dilahirkan kembali. Orang-orang yang rohaninya sudah dihidupkan oleh Tuhan. Sebab melalui kelahiran baru, orang baru bisa mengerti, ya, kebenaran firman Allah. Contoh Nikodemus. Kenapa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam? Sebab dia salah satu petinggi agama Yahudi, ya, dan dia adalah anggota Mahkamah Sanhedrin. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam supaya dia tidak diketahui oleh ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Ya. Itu sebabnya dia datang pada waktu malam. Kita lihat di sini. Apapun predikat seseorang, ya, jabatan seseorang, dia pemimpin agama, saudara. Kalau belum dilahirkan kembali, dia tidak mengerti. Yesus bilang barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, sampai berargumen kan? Kita lihat dalam pembacaan tadi berargumen. Ya, jadi orang-orang yang dilahirkan kembali itu pasti dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah kepada mereka. Kenapa? Sebab rohani mereka telah dihidupkan kembali. Ya. Nah kemudian kita akan lihat dengan cara bagaimana, ya, melalui kelahiran baru, saudara. Titus 3 ayat yang ke-5, ya. Kalau kita lihat Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5.
Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, ya. Kita akan lihat ayat itu. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi di sini kita lihat orang-orang percaya perlu kelahiran baru, ya, dan perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya mereka bisa memahami hal-hal yang bersifat rohani. Ya, kita lihat apapun pejabat seseorang, jabatannya tinggi dalam satu agama, kalau dia belum dilahirkan kembali, belum dipenuhkan Roh Kudus, dia tidak mengerti kebenaran firman Allah. Sebab yang dapat menyikapkan kebenaran firman Allah hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dan dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudaraku. Ya, dia tidak mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Ya, termasuk bahasa roh tadi yang saya gambarkan. Begitu juga dengan mujizat-mujizat. Banyak orang tidak percaya hal-hal itu. Tapi di hari-hari kita lihat banyak sekali orang-orang yang tadinya tidak percaya dengan kuasa mujizat, ya, kuasa dengan kelahiran kembali itu, banyak sekarang orang bertobat di mana-mana, saudaraku. Saya begitu suka lihat TikTok dan YouTube, berapa banyak orang bertobat melalui pelayanan-pelayanan yang sifatnya cuma kecil-kecil, persekutuan doa dan lain sebagainya. Ya. Apalagi gereja-gereja yang sudah katakanlah gereja mega church, ya, seperti kita tahu, ya, Bethany, begitu juga GBI, begitu juga Pantekosta, ya, berapa banyak orang yang datang. Kita lihat di Surabaya aja gereja terbesar adalah apa? Bethany Nginden, saudaraku. Ya, 30.000, ya, sekali ibadah itu kalau penuh 30.000 seat tempat duduk, ya, belum lagi di tempat lain. Kita lihat GBI yang dipegang Insinyur Niko, luar biasa, ya, yang ada di Sentul sana, saudara. Kita lihat karena pekerjaan Roh Kudus dari zaman memenuhi setiap orang-orang percaya sehingga dapat menarik jiwa datang kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus memahami hal ini. Apapun titel kita, kalau kita belum dipenuhkan Roh Kudus, kita tidak bisa memahami kebenaran firman Allah. Bayangin seorang Nikodemus, pemimpin agama, dia nggak mengerti. Padahal itu bahasa rohani itu. Yang dia sampaikan kepada Nikodemus, bahasa rohani. Jadi kelahiran kembali itu adalah kelahiran bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi hidup dari setiap orang percaya. Ya. Nah, tolong disampaikan hasil yang dikerjakan oleh kelahiran kembali, ya, atau seseorang yang sudah dilahirkan kembali dipenuhkan Roh Kudus. Yesaya 36 ayat 25 sampai 27. Kita lihat. Yesaya 36 ayat 25 mulai. Kita akan lihat. Ya, ayat 25 berkata, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu." Ayat 25 berkata, ini merupakan nubuat dari Yesaya, ya, tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, di Perjanjian Lama ada beberapa ayat, beberapa nabi yang Tuhan pakai menubuatkan pekerjaan Roh Kudus yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di sini Yesaya bilang, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih." Ini bicara tentang ketuanan Roh Kudus, ya, kehadiran Roh Kudus di akhir zaman. Kemudian ayat 20, masih ayat 25, akan mentahirkan. Roh Kudus juga adalah Roh Allah. Dia akan mentahirkan, mengkuduskan orang percaya dari segala kenajisan. Ayat 26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru." Kita lihat hasil pekerjaan daripada Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki hati yang baru, ya. Kemudian dikatakan roh yang baru, ya. Jadi hati dan roh manusia yang sebelum dilahirkan kembali, belum dipenuhkan Roh Kudus, mereka mengalami kenajisan di hadapan Allah. Kemudian roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Hati yang baru dan hati yang memiliki ketaatan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa taat kepada aturan-aturan Tuhan.
Sebab ada firman Allah yang bertentangan dengan logika kita sebagai manusia, saudara. Ya. Ayat yang ke-27 kita lihat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku akan kubiarkan diam di dalam batinmu. Ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan kamu bukan milikmu sendiri, tetapi roh Allah milik Allah juga. Jadi orang yang belum dipenuhkan Roh Kudus tidak akan berdiam di dalam hatinya. Ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup segala ketetapanku dan menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita tidak bisa melakukan semua ini tanpa kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Roh Kudus akan diam di dalam batinmu. Jadi kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita lihat hasil yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang taat. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, saudaraku. Ya, sebab Yesus katakan, aku akan menyertai kamu, ya, atau Yohanes 14 ayat yang ke-17. Ya, kita akan lihat Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Kita lihat nubuatan Nabi Yeskiel dengan apa pernyataan Yesus itu connect, saudara. Jadi Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, tidak masuk keluar, permanen dia hidup dalam orang percaya. Amin. Dia tidak pernah masuk keluar. Dia akan diam dan menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Diam dan bukan cuma diam, tapi dia menyertai. Dimanapun kita pergi dan berada, Roh Kudus menyertai kita. Dia diam di dalam hidup kita. Ya. Dan sebelum kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita adalah orang-orang seperti yang dialami oleh jemaat Efesus. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang kelima, perhatikan. Telah menghidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita lihat jemaat Korintus sebelum mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka secara rohani mereka mati. Tapi karena kasih karunia Allah, oleh kelahiran kembali, mereka menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Dan kita lihat Efesus pasal Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Efesus pasal 2 ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kita perhatikan ayat ini. Paulus ingatkan kembali agar mereka tetap hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, ya, dengan status yang mereka telah alami, yaitu sebagai orang yang telah dilahirkan kembali. Sebelum mereka dilahirkan kembali, apa yang terjadi? Mereka itu ada 5 hal di sini dikatakan bahwa waktu itu sebelum mereka terima Tuhan, mereka hidup tanpa Kristus, ya, tanpa Kristus. Kemudian mereka itu tidak termasuk kewargaan Israel. Israel ada umat Allah. Mereka belum masuk hitungan sebagai umat Allah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya. Kita sebelum terima Yesus tidak memiliki janji-janji Allah. Nah, sementara setelah kita dipenuhkan oleh Kudus,
kita menjadi bagian dari anggota keluarga Allah, Amin. kita memiliki janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab. Apapun janji Allah itu, apapun permohonan saudara, ya pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin, Amin. saudaraku. Amin. Nah, kemudian dikatakan tanpa pengharapan, hidup orang percaya, hidup kita sebelum percaya kepada Tuhan, kita tidak punya pengharapan, ya. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, sebab satu kali manusia setelah mati akan dihakimi, ya. Ibrani 9 ayat yang ke ya, coba tolong tampilkan ayat itu. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-12 tadi, sebelum seorang percaya kepada Yesus tidak memiliki kelima hal tadi, ya. Dia tanpa Allah di dalam dunia, tidak punya pengharapan, ya. Mereka tidak memiliki janji-janji Allah. Mereka bukan orang-orang pilihan Allah, tetapi setelah percaya kepada Yesus, maka mereka memiliki 5 hal tadi, ya. Bagi orang yang belum penuh Roh Kudus, belum terima Yesus, artinya apa? Mereka telah memiliki janji-janji itu. Kemudian dikatakan, ya, di ayat ini dikatakan, maksud saya di Efesus pasal 2 ayat 12, ya, mereka tanpa kelima hal tadi. Tapi dalam ayat yang ke-13 dikatakan mereka semua menerima janji-janji Allah, menjadi anggota keluarga Allah melalui kepenuhan Roh Kudus, ya. Amin. Kemudian kita akan lihat pada pasal yang ke Roma pasal 8, ya, ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita lihat di sini. Orang yang telah dipenuhkan Roh Kudus, ya, mereka tidak memiliki roh perbudakan, diperbudak oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa, ya. 2 Korintus 1 ayat 7 di situ Paulus bilang, sebab kita, ya, dikaruniakan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban, ya, membangkitkan kuasa, ya. Di sini dikatakan oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Perhatikan roh itu, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi melalui kepenuhan Roh Kudus yang sudah diam dalam hidup kita, memberi kemampuan kepada roh kita untuk bersaksi kepada Bapa di sorga bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Amin. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Matius 6 itu ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Kenapa? Karena Bapa di sorga sudah melahirkan kita oleh kelahiran baru melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi melalui dorongan Roh Kudus, roh kita dimampukan bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Sejak kita dipenuhkan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Roh itu, Roh Kudus yang sudah memenuhi kita, memberikan kemampuan kepada roh kita untuk bersaksi, sehingga kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Makanya Yesus mempertegas, ya, dalam doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Kalau kita menyadari kita adalah anak Bapa di sorga, kita harus tetap hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Bukan hanya sekedar dipenuhkan Roh Kudus. Perhatikan ayat 14, kita mundur, ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Saudaraku, seorang anak Tuhan yang sudah dipenuhkan Roh Kudus harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudaraku. Amin. Pentingnya dipimpin oleh Roh Allah supaya kita tidak tersesat di jalan. Contoh, orang-orang Majus, ya, yang setiap tahun diceritakan dalam khotbah Natal. Mereka dari negeri yang jauh, diperkirakan itu negara Irak sekarang, modern, kan? Mereka bisa datang ke Yerusalem, ya, karena pertolongan siapa? Pertama, mereka sudah lahir baru dulu, ya, lahir baru melalui kehadiran bintang itu. Bintang itu penunjuk jalan itu, bintang itu
analogi daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus memberitahu adalah raja yang lain, tidak mungkin mereka tahu. Ya. Siapa yang kasih tahu bahwa Yesus itu yang lain adalah raja? Kalau bukan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu melambangkan bintang yang memberikan kelahiran baru kepada mereka sehingga berani nekat, saudara. Pada zaman itu belum ada penerbangan, belum ada pesawat, naik onta, ya, dari negeri Irak sampai Yerusalem diperkirakan hampir 2 tahun, ya. Sebab ketika mereka jumpa Yesus bukan di kandang domba, di dalam rumah, ya. Makanya ayat seterusnya, ayat 17 berkata ada pembantaian bayi-bayi kurang lebih 2 tahun ke bawah. Jadi perkirakan perjalanan mereka itu hampir memakan waktu 2 tahun, saudaraku. Ya, kita lihat betapa pentingnya orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, begitu ini pelajaran bagi kita, apa hubungannya dengan kita. Ya. Kalau orang Majus tidak tersesat karena dituntun oleh Roh Kudus, mereka akan dikasih tahu. Ya. Dalam Matius 2 itu saudara baca, tidak pernah dikasih tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem, tetapi akan mereka mengikuti tuntunan bintang. Ya. Dan mereka kalau siang hari saya percaya mereka berhenti dalam perjalanan, sebab nggak bisa lihat bintang lagi. Nanti malam hari mereka meneruskan perjalanan. Mereka ketemu dengan bintang. Ketemu dengan siapa? Yesus yang sudah ada di rumah. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita orang-orang percaya yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Ingat, mau ke gereja bukan karena kebiasaan, tapi harus dituntun oleh Roh Kudus. Jangan karena kebiasaan. Nggak dilihat Bapak Gembala gimana ya, nggak dilihat Bapak Hadi gimana ya, nggak dilihat Pak Samiaji gimana ya. Jangan karena. Ya, jadikan ibadah itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu bagian dari hidup kita. Ya, Daud menganggap ibadah itu bukan kewajiban lagi. Ya, padahal Daud tahu, Keluaran 23:25, firman Allah berkata apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, itu harga mati. Ya, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan sakit penyakit. Jadi ibadah itu harga mati sebenarnya. Ya, dia boleh ditawar-tawar. Makanya Paulus juga ingatkan kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, latihan berani sedikit saja gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Ya, nah itu suatu kewajiban itu yang tidak bisa ditolak. Tetapi Daud menganggap ibadah itu bukan satu kewajiban. Dia tidak menganggap satu kewajiban, tapi dia merubah ibadah itu menjadi bagian dari hidup. Makanya Mazmur 122, ya, kita lihat Mazmur 122 ayat yang pertama. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Kita lihat pernyataan Daud. Aku bersuka cita ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Ya, kita lihat kalau orang berkata kepada Daud, ayo kita ke rumah Tuhan, dia penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan penuh dengan sukacita, saudaraku. Ya, dan dia akan menganggap ibadah itu bukanlah satu keharusan, tetapi sudah menjadi bagian hidup daripada daripada Daud, saudaraku. Jadi jangan jadikan ibadah itu satu kewajiban, satu keharusan. Harus diubah. Ibadah jadikan bagian dari hidup kita. Seolah-olah kita merasa tidak hidup kalau tidak ada ibadah. Ya, tidak ada hari tanpa ibadah. Dan ibadah itu bukan cuma hari Minggu, setiap hari. Ya, ibadah kita tunjukkan kepada Tuhan setiap hari. Apalagi ada hari ibadah. Selama 3,5 tahun Yesus ada di muka bumi ini, setiap hari Sabat dia masuk ke sinagoge. Itu di dalam Lukas 4 ayat 16. Setiap hari Sabat Yesus ada di rumah Allah. Siapa dia dibanding kita? Dia Tuhan. Kita cuma ciptaannya, kita cuma murid-muridnya. Jadi harga mati ibadah itu harus kita jadikan bukan yang sekedar kewajiban, tetapi harus menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Gambarkanlah ibarat seperti makanan. Kalau kita nggak makan gimana rasanya? Ya, begitu juga rohani kita, saudaraku. Jadi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan suka dengan ibadah. Amin, saudaraku. Amin. Apapun yang dihadapi, dia pasti akan lakukan semua itu dengan penuh sukacita. Amin. Sebab salah satu bagian daripada orang yang sudah memiliki Roh Kudus, ya, kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam kehidupan seseorang. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Roma 14 ayat yang ke-17.
Roma 14 ayat yang ke-17. Kita akan lihat ayat itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kita lihat saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah kita, maka ada kebenaran yang disampaikan, ada damai sejahtera yang akan kita alami, Amin. dan ada sukacita. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus memahami hal ini betapa pentingnya kepenuhan Roh Kudus supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Amin. Contoh yang konkret seperti saya katakan tadi, orang-orang Majus ini telah dipenuhkan Roh Kudus, makanya mereka menyadari bahwa Yesus adalah Raja. Dan mereka jalan tidak tersesat, saudara. Mereka tiba pada waktu itu Yesus sudah di rumah. Siapa yang kasih tahu? Pasti pada malam hari mereka lihat bintang itu berhenti di atas rumah. Ya, maka mereka ketemu Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya hidup di zaman, tetaplah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Supaya jalan kita tidak tersesat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita nyanyi dengan iman, saudara. Haleluya. begitu baik sehingga sore hari ini Engkau mengingatkan kami betapa kami harus penuh dengan Roh Kudus sehingga kami boleh dituntun oleh Roh Kudus ke dalam jalan kebenaran Tuhan, membawa kami dari hari ke hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami boleh menjauh daripada jalan-jalan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus,
Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan tolong mampukan kami melakukan kebenaran-kebenaran-Mu, Haleluya. agar Haleluya. kami tidak tersesat dimanapun kami berada, Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh tetap hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kekuatan kita, itu modal kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Karena hari-hari yang kita lewati tidak sedang baik-baik saja. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahan, sedang menuju kepada waktu yang Tuhan tetapkan. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bangga, kita terpilih, kita dikasihi, kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita boleh belajar memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita percaya, besar dan kecil, Tuhan yang memberkati. Amin. Kita akan angkat pujian, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Memberikan hidup kita yang terbaik untuk datang, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Saya minta dengan hormat Pak Melsi untuk berdoa persembahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih atas kebaikan pada hari ini. Kami boleh dengan penuh sukacita menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah ini menjadi satu kebaikan yang datang daripadamu. Untuk kami peroleh berkat-Mu Tuhan. Amin. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukarela, Haleluya. yang tidak ada unsur paksaan. Semua itu karena dorongan oleh Roh Kudus untuk memberikan setiap pertolongan bagi orang-orang yang akan membutuhkan pertolongan. Amin. Hanya bagi Tuhan kami boleh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Sanjati sudah membagikan firman Tuhan, mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus telah diutus, telah datang sebagai satu penginapan janji Allah dan telah ada di antara hidup kita. Amin. Ya, biarlah semua kita boleh mengalami bagian ini karena memang demikianlah Allah mau hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Dan kalau kita boleh mengalami dalam kehidupan bersama dengan Roh Kudus, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, jadi Allah itu nyata di setiap kehidupan kita. Bukan cuma satu peristiwa 2000 tahun yang lalu,
bagaimana manifestasi Roh Kudus bekerja di antara tadi disebutkan 120 orang di loteng Yerusalem dan kemudian selanjutnya kepada gereja mula-mula, tapi pekerjaan Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini. Amin. Bahkan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja lebih besar lagi, Haleluya. ya, mempersiapkan gereja di dalam kesempurnaan. Amin. Ya, jangan sampai gerakan pekerjaan Roh Kudus ini lalu daripada kita. Ya, mari kita menanti, mengharapkan dan selalu bergaul di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, Haleluya. terima kasih bahwa pendeta Samyati mengingatkan kita akan hal ini. Ya, mari kita terus mengharapkan dan kita terus bergaul di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, hari ini hari yang istimewa untuk dua anak yang mana hari ini Tuhan telah menggenapkan usianya. Haleluya. Satu Luna genap 7 tahun ya. 8 tahun. Selamat puji Tuhan. Kemudian yang kedua Daniel genap 6 tahun. Ya, Haleluya. saya rasa mereka nggak pernah janjian kayaknya. Tapi tanggalnya tidak sama. Sedikit saya kesaksian 5 menit. Kalau Daniel dalam prediksi bidan yang waktu itu menangani istri saya, diperkirakan Daniel itu akan lahir di bulan Juni sekitar tanggal 10. Saudara mau percaya apa tidak? Saya menawar dengan Tuhan. Tuh, ya kalau saudara nggak percaya ya nggak apa-apa, itu saja. Bagi saya nggak berdusta bahwa saya meminta Daniel itu lahir pas hari Pentakosta. Haleluya. Di tahun itu, kalau tahun 2026 ini kan Pentakosta kan minggu yang lalu. Kalau di tahun di kelahiran anak kami Daniel itu tanggal 31 Mei. Tuhan, aku minta di bulan Mei ini tepat hari Pentakosta anakku dilahirkan. Haleluya. Kalau kelahirannya itu sesar, masuk akal. Itu kan kita yang pilih kan. Tinggal penanganan dokter kapan, jam berapa kan. Itu kalau sesar. Tetapi kalau alamiah, nah, itu alamiah. Maka saya berkumpul. Tapi kemudian hari itu tiba-tiba istri saya itu mulai segera pergi ke mana bukan ke puskesmas, dan waktu itu diantar saya pas COVID ya, pas COVID ya. Iya. Itu semua pada banyak yang tutup, dan kami kan mestinya kan di daerah Pondok Cabe ini tutup semua. Hanya kami pergi ke Pondok Benda sana, mulai belum hanya mulai kayak belum ada tanda-tanda. Hari ini aku minta Tuhan, kalau memang aku hambamu, aku minta Daniel itu dilahirkan. Akhirnya Daniel lahirnya itu jam 11:30 malam. Setengah jam lagi sudah tanggal 1. Untung bulan Mei. Luar biasa. Kalau nggak bisa. Saya bisa mengerti bahwa ada saatnya kita minta, Haleluya. permintaan kita itu dikabulkan. Amin. Tapi kalau saja kita minta, Tuhan nggak mengabulkan, jangan putus asa. Berarti itu yang lebih baik. Ya. Dan ternyata permintaan saya dianggap itu baik. Amin. Sehingga kami mengingatkan bahwa demikianlah kelahirannya, sama seperti kelahirannya Yoel. Sedikit ya, 5 menit lagi sih. Kelahiran Yoel itu masih di hari-hari penantian Roh Kudus. Haleluya. Itu di bulan Mei sama ya, bulan itu penantian Roh Kudus. Dan pada waktu jam 9 pagi tepat, saudara ingat
pencurahan Roh Kudus pada Kisah Para Rasul jam berapa? Jam 9 pagi. Yang terjadi adalah istri saya pas lagi mau lahiran, sebelum jam 9 sudah mulai berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Apakah bahasa roh ini oleh karena dia sudah kepepet atau sudah karena rasa takutnya, karena sudah di alam antara hidup dan mati, sehingga dia berkata-kata gitu. Tadi saya, ini pekerjaan Roh Kudus. Saya pas lagi mulai kamu keluar, ya, bidan kali, ayo nafas satu. Gitu. Saya lihat jamnya itu jam 9 pagi, teng dia keluar. Maka saya ingat akan nubuat daripada kitab di Nabi Yoel, maka tergenap. Maka di detik itu juga saya nama Yoel. Jadi nama-nama itu bukanlah nama-nama kita siapin, kita cari yellow page, buku kuning, oh nama siapa, kita lihat di daftar di YouTube atau di Google atau siapa yang kiranya keren gitu namanya. Tidak. Semuanya itu tiba-tiba. Kayak Evata, namanya itu juga tiba-tiba. Ketika Evata itu tidak ada pembukaan, sudah pergi ke mana bidan-bidan tuh nggak ada yang berani. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, sekarang udah tutup, ya di situ dicaplek. Dan ketika tidak ada pembukaan, saya percaya Tuhan yang menaruh bayi dalam kandungan, masakan tidak sanggup mengeluarkan. Maka Tuhan menggerakkan saya dan mengingatkan dalam Alkitab ada satu ayat, ada satu kata, Fata, artinya terbukalah. Pembukaan maksudnya gitu, bukalah. Sejak saat itulah artinya terjadi pembukaan dan tiba-tiba Fata lahir. Maka detik itu juga namanya adalah Fata. Amin. Tapi sudah cukup anaknya yang sudah dikasih nama, tidak mau lagi. Satu lagi. Ya, kalau mau silakan. Tapi belum dikasih. Oh, kita doakan. Iya, Puji Tuhan. Ya. Siapa? Oh iya ya, Tuhan dengar lah. Doakan ya. Karena waktu itu mau lahir dua anak ini, kami memang jenis suaminya laki-laki. Tuhan kasih laki-laki semua. Ya, puji Tuhan. Ya, itu minta aja. Ya, tolong. Mari kita ya buat Daniel dan buat Luna. Ini kita tiup juga kan? Ya. Ya, Luna sama Daniel sama-sama tiup, tunggu biar jangan sendiri-sendiri. Sama-sama ya. Ini dekat situ. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Buat. Kita berdoa, yuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersuka cita oleh karena Tuhan, maka lahirlah Luna dan juga Daniel. Dan mereka hari ini bersama-sama bersyukur Engkau telah menggenapkan tahun. Bagi Luna 8 tahun dan bagi Daniel 6 tahun. Terima kasih buat semua kejadian yang begitu luar biasa atas kelahiran yang Tuhan adakan, ya, sehingga lahirlah mereka ini. Maka demikianlah kiranya Tuhan menambahkan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulanan, tahun yang baik untuk Luna dan juga untuk Daniel. Berkatilah hidup mereka, berkatilah Tuhan masa depan mereka. Tuhan menambahkan hikmat pengertian, sehat, kuat, umur panjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Luna, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Daniel dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, mari Bapak Ibu, saudara kita balik berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah luar biasa. Amin. Bapak di sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya umat-umat-Mu pulang. Mereka telah beribadah, telah melakukan apa yang Kau perintahkan, apa yang telah Kau tentukan. Maka demikianlah sebagaimana perjanjian-Mu bahwa orang yang beribadah berhak memperoleh perjanjian dan penggenapan dari Allah. Maka genapkanlah bagi umat-umat-Mu dengan segala berkat. Pulangkanlah mereka
berkatilah mereka semua. Sama-sama kami juga memohon, berkatilah Pak Melsi dengan istrinya Rusia. Buatlah mereka boleh mempunyai anak kembali. Buatlah mereka beroleh seorang putri. Ya, berkatilah kandungan Ibu Tia. Kami memohon, kehendak Tuhanlah yang jadi. Kalau memang hal ini adalah baik menurut pandangan-Mu, berkatilah kandungan Ibu Tia, sehingga ada seorang bayi yang dikandung dalam perut rahimnya. Oleh karena Tuhan, ya Tuhan, kami hanya memohon kehendak Tuhan yang jadi atas semua ini. Terima kasih Bapak di surga, berkati Bapak Ibu Sami Haji dalam pekerjaan pelayanan yang Kau tentukan. Berkatilah hidup mereka, Allah mencukupkan, memelihara, menyertai dalam pelayanan. Berkati Bapak dan Ibu ya Tuhan, Pak Melsi, berkati dalam kehidupan mereka sama keluarga. Berkati Tuhan Bapak dan Ibu Adi, Tuhan berkati dalam kehidupan mencari Allah. Buatlah mereka boleh mengalami hal-hal yang baik dalam segala anugerah-Mu yang besar. Berkati Ibu Valeri bersama dengan anak-anaknya. Tuhan berkati mereka. Secara khusus kami membawa Elis dalam kuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon, menangkanlah anak ini. Dalam tangan Tuhan kami serahkan. Ya Tuhan, beri kemenangan. Buat dia bisa mengambil sebuah pilihan yang baik, kembali kepada jalan Tuhan. Selamatkanlah kiranya Elis. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kasih juga Jonathan, berkatilah anak muda ini. Dia boleh bersama dengan anak remaja yang lain, mereka boleh terus maju di dalam Tuhan. Pakailah kiranya Jonathan sebagai seorang guru dalam segala pelayanan apapun, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak di surga buat segala kebaikan-Mu yang besar. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada ibadah ini, Tuhan lawat minggu yang akan datang boleh bersama-sama, boleh menikmati sukacita di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Ibu Rasiman dalam masa tuanya, Tuhan berkati. Biarlah hidupnya menjadi kesaksian bahwa Allah itu nyata dalam hidup ini. Berkati juga anak-anak kami yang telah beribadah hari ini. Berkatilah Tuhan juga istriku. Juga ada Grace, ada Luna. Berkatilah mereka. Maka Bapa di sorga, tanganku terangkat memohon kepadamu. Engkau yang telah memanggilku sebagai hamba-Mu, dan kepadamu aku telah memberi hidup, kepadamu aku hidup dan melayani mengabdi. Aku memintakan turunlah kiranya berkat Allah Bapa, turunlah kiranya cita Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai umat-umat menit pulang. Firman-Mu tetap selama-lamanya tinggal di hati mereka. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Roh Kudus selalu menyertai kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berkati. Berkati bahasa Res, berkati oleh berkati ya. Mau berkati. Ayo. Lewat ya Pak. Iya. Oh, terima kasih Jo, terima kasih ya. Semangat terus. Wah, terima kasih. Terima kasih ya. Besar rekamannya masih jalan, Besar. Oh iya, mau dikatin. Aduh, haleluya. Gitu. Permisi Mehmet. Aduh.